Tengok di dua surah ini. Satu di surah Al-Kahfi, kedua surah Maryam. Ayat berapa, Bun? Ayat Trinitas. Wih, Trinitas 33. Nih. Teman-teman. Wassalamu alayya. Keselamatanlah atas diriku. Yauma wulidtu. Pada hari aku telah dilahirkan. Wa yauma amuntu. Dan pada hari aku akan mati. Wa yauma ub'atsu hayya. Wa yauma yub'atsu hayyan. Hayyan maksudnya hidup-hidup. Dan pada hari wa yauma ub'atsu hayyan, pada hari aku dibangkitkan hidup-hidup. Jadi kata wassalamu, saya pindahkan ke sini. Nah. Ya. Wassalamu. Nah, supaya orang Islam tergelincir, ini dirubahnya. Teman-teman, catat ini. Surah 19. Ayat 2 Trinitas. Ayat 33. Ketika ayatnya 2 Trinitas, malah isinya menentang Trinitas. Wassalam. Supaya masuk bunyi O, maka yang bisa ditunggangi adalah vokal A. Contoh, Muslim kalau menulis lafaz Allah, ada yang menulis pakai O, padahal dia adalah A. Dijadikan O. Jadi Allah. Ini dimanfaatkan oleh Oten, khusus yang misionaris. Ketika ada teman-teman Muslim, tolong, saya orang Jawa, ada turunan Jawa. Jadi kalau membaca Quran dan menuliskan Al-Quran, tidak boleh dibawa bahasa Jawanya. Kita tetap muliakan bahasa Arab. Bahasa Arab Al-Quran tidak membutuhkan vokal O. Isu de Mesihu, itu nama baginda Yesus Kristus, sang Nabi. Sebelum Quran turun, beliau terkenal sebagai Yesus Kristus. Begitu Quran turun, Nabi Muhammad tidak menyebut Yesus, tidak menyebut juga Iso, tetapi Isa al-Masihu. Terang-terangan jelas, wahyu disampaikan kepada kanjeng Nabi. Bahasa Arab tidak memerlukan vokal O. So, para kiai supaya cepat praktis, maka ngajarnya langsung O. Karena kalau enggak gitu, belajar makharijul huruf, tetap setia. Fathah dibaca fathah. Jangan fathah jadi O. Itu kan agak repot. Butuh waktu. Panjangkan dulu rahangnya. Mulutnya kalau orang Jakarta bilang dimonyongkan. Baru dihembuskan udaranya. Sat, bat, ta, sa, si, su, da, di, du, za, zai, zu. Sebagaimana firman Allah dalam surah 6:34, surah 6, surah 15 Al-An'am, dalam surah 10, surah Yunus ayat 10. Untuk Al-An'am bunyinya mubaddil. La mubaddila. La mubaddila. La mubaddila. Untuk surah Yunus bukan pelakunya. Ini pelaku baddala, disebut mubaddila.
Jadi artinya la ini apa? La ini larangan. Jangan ada orang yang merubah, menukar, mengganti li kalimatillah, kalimat Allah. Tapi kalau untuk tabdila dalam surah ini artinya tidak ada. Begitu. Ini untuk orang yang kerjanya menukar, mengganti. Kenapa dilarang oleh Allah? Terbukti baru ngucapinnya aja kita ikut kepada Torah, Shalom, Elohim, Avodah, Ruach HaKodesh, Ruhul Kudus, dia bilang Ruach HaKodesh. Lalu Avodah, ibadah, dia bilang Avodah. Ilahi, dia bilang Elohim. Kan gitu teman-teman. Nah, itu periodenya Torah zaman dulu. Dan Al-Quran adalah Al-Furqan. Bukan O. Al-Furqan, karena itu harakatnya harakat fathah. Al-Quran, kitab suci yang menetap, very stable. Dan tidak butuh niru-niru. Kitab tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang mengikut suatu kaum, bisa digolongkan mereka. Kan takut kita. Pelanggaran yang dilakukan Muslim, menulisnya Allah. Padahal, Nabi Iso saja, Nabi Iso, dalam Quran menjadi Isa, gitu loh. Kok sampai yang malah lebih hebat daripada Malaikat Jibril. Malaikat Jibril yang mengantarkan wahyu kepada baginda Isa dan Masihu. Begitu menyampaikan wahyu pada Nabi Muhammad, tidak memakai Isa, dulunya Iso. Subhanallah. Nah, yuk. Huruf Ain itu ya Bu, huruf Ain. Dan macam-macam. Gara-gara kita membuka peluang. Karena kita lupa telah melanggar surah Al-An'am ayat 34 dan ayat 115. Yang ini tidak ada perubahan. Kalau ini pekerjaannya. Kalau ini orangnya yang merubah-rubah. Mubaddil. Mereka yang melakukan badala disebut mubaddil. Ini tidak berlaku untuk naik haji. Saya mubaddil nih. Saya mau menggantikan ayah saya. Ayah saya udah niat mau haji tapi karena sakit dan karena sudah tua dan karena sudah meninggal jadi tidak bisa. Atau dia sedang sakit parah, saya akan menghajikan beliau. Nah, orang itu disebut mubaddil. Representatif. Bahasa lainnya. Jadi tidak ada. Jangan ada orang yang merubah-rubah, mengganti-ganti kalimat Allah. Walaupun cuma menyebutkan. Jangan ngikut Torah. Wes toh. Zaman dulu Torah, Elohim, Avodah, HaKodesh, serba Al-Quran tidak. Quran mempunyai ciri khas, karakteristik yang independen. Tidak perlu meniru dari yang manapun. Kalau kita dulu mungkin masih mengagungkan bahasa daerah kita dalam melafazkan Al-Quran. Mari teman-teman, mulai sekarang. Tidak akan kita tinggikan, melampaui kita meninggikan bahasa Al-Quran, penyebutan Al-Quran. Maka, masuklah mereka. Ini dijadikan oleh sedulur saya yang dari Jawa menjadi lo. Jadi Allah. Enggak pernah. Iras la. Ra. Orang Arab yang Arab Badui, bukan Arab kota. Itu kalau ngaji, ini tetap dibaca ra. Di internasional pun harak. Tetap lafaznya harakat fathah sadaqah tanpa meninggikan bahasa daerah manapun, tapi langsung dari
kestabilan bahasa Quran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Masya Allah. Nah, ini lafaz A ini masuki penyelundup dari misionaris dijadikan O. Caranya dia domahkan yang ini menjadi gini teman-teman. Menjadi wasa. Tadi kan gini. Ini kan gini. Lamu, wassalamu. Atau pakai alif boleh. Nah, yang tanda fathah ini dijadikannya gini. Nah, supaya masuk shalomnya mereka. Coba. Jadi diginikan, didamahkan. Mana ada di dalam ketentuan saraf dan nahu ada wassalumu. Apa ini? Rupanya dia memasukkan agar dibaca wasshalom. Shalom. Jadi harakat fathah atau bacaan A, bacaan terbuka. Karena fathah itu terbuka, bukan membulat. Namanya fathah artinya membuka, buka A. Ra, ri, ru, dha, dhi, du, sa, soy, su, fathah, fathah, fathah. Diambil orang yang berani. Menjadi ini. Dia menulisnya gini. Patah. Kita bilang fathah. Fathah. Za, zi, zu. Kalau letak mulut kita sudah benar, rahang kita, maka keluarnya akan benar. Tidak perlu melalui trik-trik yang membuat kita mengikuti Torah. Nggak bisa dong. Allah telah membuat tiap kitab ada ciri khasnya. Ada cara pengucapannya. Untuk Torah biarin Shalom, Elohim, Ruach HaKodesh, Avodah. Wes, Torah apa. Udah berlalu zaman itu. Tapi untuk Al-Quran, no way. Uang malaikat Jibril menyampaikan kepada Ibunda Siti Maryam, nanti paringi anakmu jenenge Iso de Masiho. Yo, bahasa Aramaiknya. Tapi sampai kepada baginda Nabi Muhammad jadi A. Jangan dibalikan lagi kepada bahasa zaman dahulu. Nah ini, bukan Abdurrahman. Abdurrahman. Tulisnya tetap A. Abdurrahman. Tidak mungkin Quran itu kadang-kadang fathahnya jadi A, kadang-kadang fathah jadi O, yang nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa? Berarti Al-Furqan yang menjadi pembeda dengan kitab sebelumnya. Masuk dia sini. Wassalamu. Iya kan? Keselamatanlah atasku. Dalam ayat 33. Alayya wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Keselamatanlah atas diriku pada hari aku telah dilahirkan dan pada hari aku akan mati. Dan pada hari ini, teman-teman, ini fi'ilnya fi'il madhi. Iya kan? Yang ini fi'il mudhari'. Wa yauma ub'atsu hayya. Ini dibangkitkannya aku hidup. Belum, nanti. Dijadikan wasshalom. Prep. Nah ini teman-teman. Ya, telah dilahirkan. Betul. Keselamatan atas diriku di hari aku sudah dilahirkan. Wes lewat. Jangan lewat. Dan pada hari aku akan mati. Udah lewat? Belum mati. Wa yauma ub'atsu.
pada hari aku dibangkitkan hidup-hidup. Belum. Yang satu sudah, yang dua belum. Satu level sudah. Aku dilahirkan, sudah. Aku akan mati, turun. Aku akan dibangkitkan hidup-hidup. Bukan dibangkitkan melayang-layang di atas permukaan air, bukan. Barangkali teman-teman, saya membangkitkan ghirah kita untuk makin mencintai Al-Quran. Coba lihat ke toko-toko buku, ciri khasnya, mereka tidak mau